Shalom. Biarlah pada saat sore hari ini kita datang di hadapan Tuhan dengan rasa ucapan syukur, dengan rasa bersukacita di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, bersukacitalah selalu di hadapanku. Oleh sebab itu, mari sore ini kita datang di hadapan Tuhan, membawa kehidupan kita, kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan. Bahwasanya saat kita datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kuasanya selalu ada buat kita. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan ibadah pada saat sore indah ini Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Setiap firman yang akan disampaikan menjadikan kekuatan, pegangan, pedoman dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai untuk kami memuji muliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Alangkah indahnya. Mari kita datang di hadapan Tuhan dan bersorak-sorai. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Beri hormat syukur, pujian dan sembah, hormat Tuhan Allah.
dahsyat. Ya Tuhan, ya Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Ya Tuhan, ya Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Ya Tuhan, ya Raja, Ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Mari katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. katakan betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
saat kita selalu ada bersama-sama dengan Dia. Kedahsyatan Tuhan sungguh luar biasa atas hidup kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Kau terpenuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Terima kasih Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Kau terpenuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Kau terpenuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Kau terpenuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Kau terpenuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Amin. Kau yang terhebat terbesar dalam hidup kami. Haleluya. Allah itu adalah Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kita, baik dalam perjalanan setiap hidup kita, dari pribadi lepas pribadi, dari setiap keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Tuhan tetap setia, tetap selalu menjaga dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut
bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saat Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. ku Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. saat ku Berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu Yang terbaik bagiku. Kau lebih lebih sanggup pulihkan hidupku. ku Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
percaya Tuhan, bahwa setiap perjalanan kehidupan kami selalu indah di hadapan Tuhan. Walaupun kami sering tidak mengerti setiap jalan-jalan-Mu, tetapi kami tetap percaya bahwa tangan Tuhan selalu menggandeng dalam setiap tangan kami semua. Tuhan tidak pernah melepaskan kami untuk berjalan sendirian, tetapi kasih Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Kau yang lebih tahu mengerti setiap hati dan pikiran kami. Hari ini kami membawa hidup kami kepada Tuhan. Engkau yang mengerti setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah setiap kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan taruh dan Tuhan bawa untuk kami lebih lagi untuk naik. Untuk lebih lagi iman kami terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, perjalanan kami ke depan sangat panjang dan kami tidak tahu ya Tuhan. Tetapi saat kami mau mengangkat kehidupan kami di hadapan Tuhan, mengangkat tangan kami, seluruh kehidupan kami, keluarga kami bawa di hadapan Tuhan, Tuhan selalu akan menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari kita pujikan sekali lagi, Saatku Berjalan Bersama-Mu Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Kami serahkan kepada Bapak Steve. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan Kau lebih tahu Tuhan yang terbaik buat kami. Kau lebih tahu yang
Kami datang menghampiri Engkau pada malam hari ini ya Bapa. Kami percaya Engkau ada. Kami percaya tangan-Mu siap untuk menjamah kehidupan kami. Dan biarkan wajah-Mu menyinari kehidupan kami. Sehingga kami beroleh rahmat, kami beroleh pertolongan dari tempat yang maha tinggi ya Bapa. Kami rindu sore hari ini menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami rindu bersekutu lebih dalam dengan Engkau ya Bapa. Dan biarkan Kau membawa kami masuk ke tempat kudus-Mu. Kami disukakan di dalam rumah doa-Mu. Dan kami beroleh anugerah yang besar daripada-Mu ya Bapa. Mari ya Bapa, mari ya Bapa. Kami percaya firman-Mu. Ibadah ini mengandung janji ya Bapa. Ibadah ini berguna, ibadah ini memberkati. Ibadah ini menguntungkan. Biarkan kami semua boleh mengalami apa yang Kau janjikan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan boleh datang menghampiri Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu malam hari ini Kau berfirman kepada kami. Engkau menyatakan isi hati-Mu. Dan biarkan firman itu menjadi pemimpin bagi langkah-langkah hidupan kami. Kami serahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, saya ingin melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan beberapa hari ini. Saya ulang lagi ya saudara, supaya kita ikut jalan ceritanya. Sekali lagi ketika Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat, Dia membawa sukacita besar. Kehadiran Yesus ke dunia ini bukan membawa agama, bukan membawa ajaran, bukan membawa hal-hal yang lain. Tetapi kehadiran Yesus itu membawa sukacita besar. Amin. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10, ini yang disampaikan oleh para malaikat kepada gembala-gembala, jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi, Yesus datang ke dunia. Setiap orang yang percaya kepada Dia seharusnya beroleh kesukaan besar itu. Amin. Orang-orang yang percaya seharusnya mengalami kesukaan besar. Kesukaan besar itu adalah sebuah kesukaan yang bersumber dari Tuhan. Karena dia bersumber dari Tuhan, kesukaan besar itu tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan apapun di luar kehidupan kita. Misalnya, keadaan kekurangan uang, problema atau apapun. Kalau kita membaca ya saudara, semua pengikut-pengikut Yesus yang mengikut Yesus dengan setia. Contoh Stefanus. Stefanus mengalami masalah yang tidak enak di dalam kehidupannya. Ketika dia memberitakan Injil, semua orang marah dan melempari dia dengan batu. Tetapi saudara lihat ya, di tengah-tengah lemparan batu orang-orang kepada tubuhnya, Stefanus itu mengalami sukacita ilahi. Dia tidak takut. Malah dia memberkati orang-orang yang melempar dia dengan batu. Sekali lagi, itu namanya kesukaan besar. Amin. Dia tidak dipengaruhi oleh batu-batu yang datang melukai kulitnya. Karena apa? Kesukaan itu bersumber dari Tuhan yang tidak pernah akan habis. Oleh sebab itu Mazmur 37 ayat yang keempat berkata, bergembiralah karena Tuhan. Ini adalah sebuah perintah. Ini bukan sebuah pilihan, ini sebuah perintah. Kekristenan diharuskan bersukacita atau mengejar sukacita di dalam Tuhan. Karena begini, Tuhan itu tidak dipermuliakan pada waktu kita melayani. Tuhan tidak dipermuliakan pada waktu kita beribadah. Tuhan paling dimuliakan ketika anak-anaknya bersukacita karena Dia. Jadi meskipun saudara melayani, maaf saja ya, melayani dengan susah payah, kalau engkau tidak bahagia karena pelayanan itu tidak mempermuliakan Tuhan. Amin. Keadaan yang paling mempermuliakan Tuhan adalah keadaan di mana orang bersukacita karena Tuhan. Nah, saya teruskan beberapa waktu yang lalu. Untuk kita mengalami sukacita itu harus mengalami perubahan pikiran. Pertobatan itu berbicara mengenai
perubahan pikiran, perubahan kelakuan, perubahan tujuan di dalam kehidupan kita. Pikiran kita mesti berubah. Kita mesti percaya bahwa hanya Yesus yang bisa membuat sukacita besar. Hanya Yesus sumber sukacita abadi di dalam kehidupan kita. Dunia hanya bisa memberikan yang KW2 atau yang palsu. Tetapi sukacita sejati hanya datang karena Yesus di dalam kehidupan kita. Itu harus ada. Yaitu Yesus sumber sukacita. Seperti Daud ya saudara. Kenapa Daud suka datang dekat kepada Tuhan? Kenapa dia permintaannya kepada Tuhan hanya satu. Yaitu diam di rumah Tuhan. Kenapa kok dia hanya satu kesukaannya? Karena dia tahu itu bukan sesuatu yang jelek. Karena di dalam rumah Tuhan dia melihat kemurahan Tuhan. Dan ketika dia melihat kemurahan Tuhan, saya pastikan dia bersukacita. Selain bertobat, saya sudah menerangkan bahwa gaya hidup iman itu akan menuntun kita kepada jalan-jalan sukacita. Iman itu apa? Iman itu sesuatu yang aktif, mengejar Tuhan, mengejar Tuhan. Ada lagu yang berkata mengejar hadirmu. Nah, kalau lagu ini dilakukan sungguh-sungguh, sama seperti Zakheus mengejar untuk melihat Tuhan, dia pencariannya atau pengejarannya berakhir dengan sukacita. Amin. Apakah sudah percaya orang-orang yang mencari mengejar Tuhan akan mengalami sukacita penuh di dalam kehidupannya. Nah, saya akan tambahkan pada malam hari ini mengenai doa. Ya. Mari kita lihat sebuah ayat di dalam Alkitab mengenai doa. Kenapa kita berdoa? Sekali lagi saya selalu mengatakan kata mengapa bagi Tuhan itu lebih penting daripada kata apa. Saya ulang ya. Bagi Tuhan kata mengapa itu lebih penting daripada kata apa. Karena Tuhan tidak lihat apakah saudara berdoa atau tidak berdoa. Karena yang Tuhan lihat, kenapa kamu berdoa? Itu sesuatu yang lebih dalam daripada kata apa. Karena Alkitab menuliskan ada banyak orang yang berdoa. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang berdoa. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang berpuasa. Orang-orang Farisi adalah orang yang memberi persembahan. Tapi lihat ya saudara, semua aktivitas agama mereka tidak menuntun mereka kepada sukacita. Karena apa? Karena mereka hanya melakukan apa. Ya. Nah, Tuhan tidak kepengen iman itu punya dasar. Ya kan? Iman adalah sesuatu dasar yang kita harapkan dan bukti daripada apa yang kita lihat. Jadi waktu orang beriman, dia berharap sesuatu, ada motivasi. Nah, mari kita lihat sebuah ayat di dalam firman Tuhan. Yohanes 16 ayat yang ke-24. Yohanes 16 ayat yang ke-24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Lihat ya, ayat ini berkata, ini adalah perkataan Yesus. Yesus meminta kepada pengikut-pengikutnya untuk berdoa. Dan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berdoa. Tujuannya apa saudara? Ayat ini berkata apa? Engkau disuruh berdoa supaya apa coba? Supaya apa? Supaya penuhlah sukacitamu. Saya ulang lagi ya. Kenapa Yesus menyuruh saudara dan saya berdoa? Supaya apa? Supaya saudara mengalami yang namanya sukacita penuh. Saudara tahu ya, kalau yang namanya sukacita penuh, saudara tahu ya, sesuatu yang penuh
tidak bisa diisi oleh hal-hal yang lain. Betul? Kalau misalnya gelas penuh, ya, penuh pasir, nggak bisa diisi lagi. Nah, kalau kita mengalami sukacita penuh, tidak bisa galau lagi, saudara. Tidak bisa susah lagi. Karena apa? Karena kita mengalami kepenuhan sukacita. Dan Tuhan berkata, kepenuhan sukacita itu datang dari doa. Tetapi terus terang ya, jujur saja. Apakah ini ada di dalam pikiranmu? Kalau engkau susah, berdoa. Kalau engkau galau, engkau berdoa. Ataupun engkau tidak galau, engkau berdoa karena kepingin mengalami sukacita penuh. Ternyata tidak semua, Israel. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Yohanes 4 ayat yang ke-9 dan ke-10. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. 10. Jawab Yesus, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Lihat ya, perempuan itu sudah ada di depan Yesus. Tetapi perempuan itu tidak tahu siapa Yesus dan apa kasih karunia yang sudah diberikan. Banyak kali orang Kristen juga mengalami keadaan yang sama. Dia tidak tahu, karena itu dia tidak memintanya. Padahal kalau dia memintanya, maka dia akan menerima air hidup. Dan ayat-ayat kalau kita baca, kalau kamu minum dari air ini, maka kamu tidak akan pernah haus lagi. Malah dari dalam kehidupanmu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Luar biasa ya saudara. Ketika kita terima Yesus di dalam kehidupan kita, akan ada aliran sukacita itu keluar di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita minum air kehidupan itu di dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya saudara, kalau kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami sukacita penuh di dalam kehidupan kita, yang memang sudah Allah sediakan di dalam kehidupan kita, mari kita belajar berdoa. Belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita lihat ya, di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Atau 16 bagian yang B. Coba mundur. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Sekali lagi saudara, doa itu sangat besar kuasanya. Tetapi doa seperti apa yang sangat besar? Doa dengan penuh keyakinan. 17. Doa yang sungguh-sungguh. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lihat ya saudara, ayat-ayat ini berkata bahwa Elia sudah sungguh-sungguh berdoa. Saya percaya semua saudara dan di tempat ini sudah berdoa ya. Tapi kita mesti bukan hanya berdoa. Tapi ayat ini berkata kita mesti sungguh-sungguh berdoa. Dan saya percaya doa-doa yang sungguh-sungguh akan menuntun kita mengalami kepenuhan sukacita itu. Amin. Doa yang sungguh-sungguh akan membuat kita tidak akan pernah susah. Karena apa? Kepenuhan sukacita akan mengalir dan disediakan bagi orang-orang yang berdoa dengan yakin, yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah lihat ya,
Elia ini mengalami banyak peristiwa di dalam kehidupannya yang tidak terlalu mengenakkan. Tetapi kalau kita lihat ya saudara, Elia ini karena dia sudah sungguh-sungguh berdoa, dia lihat banyak mujizat di dalam kehidupannya. Nah, sebelum Elia ya, ada orang yang lain yang luar biasa. Itu namanya Yosua. Dalam Yosua pasal yang ke-10, ayat yang ke-12 dan 13. Lihat. Yosua pasal yang ke-10, ayat yang ke-12. Lihat, ini doa, ini doa. Tadi kan dikatakan doa itu besar kuasanya. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Lihat ya. Yosua berbicara kepada Allah. Yosua berbicara atas nama Tuhan. Yosua berbicara kepada Tuhan meminta supaya matahari tidak bergeser. Halo? Apakah ada kekuatan yang bisa membuat matahari tidak bergeser? Hah? Gimana Yamson? Lihat ya, Yosua berdoa seperti itu. Maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak. Pertanyaannya, kenapa matahari dan bulan tidak bergerak selama sehari penuh? Kenapa? Karena ada orang yang berdoa sungguh-sungguh. Ada orang yang berdoa dengan yakin. Dan matahari itu tidak bergerak sedikit pun selama 1 hari. Sampai orang-orang Israel mengalahkan musuhnya. Sekali lagi ya saudara. Apakah ada kekuatan yang lain yang bisa menghentikan matahari selain kekuatan doa? Ada? Hah? Apakah ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan doa sehingga matahari tidak bergeser? Coba lihat pengalaman Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-21 sampai yang ke-24. 1 Raja-Raja 17 ayat 21 sampai yang ke-20. 1 Raja-Raja 17, 21 sampai yang ke-22. Lalu ia mengunjurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke tubuhnya. 22. Tuhan mendengar permintaan Elia. Dan nyawa anak ini pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Saya mau tanya sekali lagi. Tadi ya, ada sebuah kekuatan yang bisa membuat matahari tidak bergeser selama 1 hari. Ini ada seorang anak yang sudah mati. Dan anak ini bisa hidup. Saya mau tanya, apakah ada di dunia ini kekuatan ilmu pengetahuan atau apapun yang sanggup membangkitkan orang yang mati jadi hidup? Sampai sekarang belum ada ya ilmunya itu. Dan mungkin tidak akan pernah ada. Tetapi sekali lagi, kuasa doa sanggup melakukannya. Halo? Saya baca sekali lagi. Kalau kita lihat Elia ya saudara, ketika hujan tidak turun selama 3,5 tahun, tempat dia menginap atau tempat janda yang dia minta roti, itu hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan 1 Raja-Raja 17 berkata, Elia berkata, minyak ini tidak akan habis dan tepung ini tidak habis. Dan yang luar biasa, betul. Minyak dan tepung yang hanya segenggam dan sedikit. Karena doa, minyak dan tepung
itu tidak habis selama 3,5 tahun. Halo? Apakah bisa terjadi di rumah saudara? Hah? Pernah ya kita mengalami kelangkaan minyak? Ada yang berdoa supaya minyaknya tidak habis. Hah? Aduh Pak, lupa. Coba khotbahnya dulu ingat. Tapi lihat ya saudara, Allah sanggup melakukannya lewat doa. Kalau saudara lihat juga Elia, itu sanggup menurunkan api dari langit untuk membakar korban. Banyak hal bisa dilakukan lewat doa. Dan Allah memang menyediakan kuasanya. Saya mau katakan ya saudara, saudara tidak akan pernah bisa bersuka cita tanpa kuasa. Saudara membutuhkan kuasa untuk bisa bersuka cita. Karena apa? Karena hidup ini banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak kejadian yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Karena banyak hal-hal seperti itu kita perlu kuasa untuk bisa melewati kehidupan ini. Dan kuasa itu disediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa. Tadi Yakobus berkata, doa itu bila dengan yakin didoakan bukan hanya besar tetapi sangat besar kuasanya. Terjemahan lain berkata, ketika orang benar berdoa, hal-hal yang mustahil terjadi. Amin. Halo, coba saudara berdoa setiap hari berapa kali? Hah? Paling tidak 3 kali ya doa makan. Hah? Kalau orang berdoa 3 kali, saya mau tanya, seharusnya dia lihat mujizat berapa kali? Nah, minimal 3 kali. Amin. Tapi kalau doa tidak yakin atau tidak sungguh-sungguh, ya mungkin dia berdoa 1000 kali, sama sekali tidak lihat mujizat. Tapi mari hari-hari ini ya saudara, kita lihat Tuhan yang begitu baik. Dia tahu kita membutuhkan kuasa. Dia tahu kita perlu bersukacita. Saya sudah berkata di awal-awal, tanpa sukacita kita tidak punya kekuatan. Kekuatan sukacita itulah yang memampukan kita bisa menghadapi apapun kesulitan di dalam kehidupan kita. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Kalau saudara susah, tidak mungkin punya kekuatan. Dan sukacita itu didapatkan ketika orang-orang itu sungguh-sungguh berdoa. Amin. Saudara mau hari-hari ini sungguh-sungguh berdoa, mengalami sukacita penuh, mulailah melangkah. Saya tadi sudah beberapa hari yang lalu saya sudah bersaksi ya saudara. Saya sekarang bersama teman-teman saya tambah jam doa. Setiap minggu dia bilang dua kali ya kita ayo berdoa puasa. Nah kita baru melakukannya 1 minggu ya, 1 minggu. Teman saya sudah bilang begini, bro kayaknya kurang bro kalau 2 hari. Ayo kita gimana kalau setiap hari kita berdoa puasa. Saya bilang loh aku melok aja aku nganggur. Karena apa ya? Saya cerita ya. Dia waktu hari pertama berdoa, dia tidak terjadi apa-apa. Hari kedua saya bilang begini, orang yang berdoa harus punya buku, 1 buku yang lain. Itu namanya buku kesaksian. Tidak mungkin kan kita berdoa dan tidak terjadi apa-apa. Dia waktu saya omong begini hatinya mungkin tersentuh. Wah iya ya. Masa kita berdoa dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia bersama-sama saya berdoa. Dia bilang hari Kamis dia dipanggil orang untuk berdoa bagi orang kanker. Kemudian hari Jumat dia lihat ada orang Buddha dan Katolik satu keluarga terima Yesus. Kemudian datang ke gereja. Terus kemudian hari Minggu dia bilang, bro suasana kebaktiannya jadi lain bro. Nah, dia paling tidak mengalami 3 mujizat. Kita baru berdoa 1 minggu dan dia minta minta tambah setiap hari untuk berdoa. Itu loh, orang yang doa sungguh-sungguh akan kepengen berdoa lagi. Tidak ada amin. Jadi orang yang doa sungguh-sungguh ya, gini ya, saudara akan tahu itu doa sungguh-sungguh atau tidak begini. Kalau saudara mulai berdoa, kayak kita ya, saya sama teman saya, seminggu doa 2 kali, doa puasa. Baru mulai 2 kali, Rabu, Kamis, teman saya sudah, ayo bro ini kayaknya
2 kali kurang bro, setiap hari. Nah itu. Kalau doa yang benar akan begini. Jangan kebalik. Kita punya, ayo bro doa Rabu Kamis. Terus minggu depannya, bro koyoke kakean bro. Rebu aja bro. Nanti lama-lama enggak sembahyang ini pasti. Jangan salah ya, jangan salah. Tuhan menyediakan sukacita lewat doa. Doa itu akan membawa kita bukan hanya sukacita penuh. Artinya tidak bisa galau lagi hidupmu kalau engkau sungguh-sungguh berdoa. Tidak ada yang menakutkan engkau. Coba ya saya teruskan Elia ya sebentar. Saudara, Elia itu luar biasa. Kalau saudara lihat ya, Elia itu bisa datangkan api dari langit, bakar orang-orang yang memusuhi dia. Hebat, sampai 2 kali. Dia mau ditangkap, dia tidak bisa. Karena api dari langit turun membakar. Ajaib ya. Elia lawan 450 orang, tidak takut. Nabi Baal, dia seorang diri. Karena kekuatan doa itu sesuatu yang luar biasa. Dan sekali lagi, Allah menyediakan doa bukan supaya saudara berdoa dan capek dan ngantuk. Dia sediakan doa supaya saudara lihat kuasanya dan saudara mengalami sukacita. Kalau saudara serius berdoa, saudara akan dibawa dalam pengalaman Yosua. Hal-hal yang belum pernah engkau alami akan engkau alami dalam kehidupanmu ketika engkau mulai berdoa. Jadi mulai malam hari ini putuskan ya, engkau mau tambah jam doanya gimana ya. Karena kalau sudah hanya dengar, enggak buat apa-apa, itu sama seperti katanya itu di Alkitab itu apa ya? Orang yang menipu dirinya sendiri. Dia dengar kemudian selali khotbah apa. Ayo kita berdoa, kita akan naikkan pujian. Bila orang benar berdoa, tiada mustahil baginya. Bila kurang kayaknya, kurang pas. Orang benar berdoa, tiada mustahil baginya. Bila orang benar berdoa, doa besar kuasanya. Bila orang benar berdoa, tiada mustahil baginya. Bila orang benar berdoa, doa besar kuasanya. Doa berdoa, doa besar kuasanya. Doa berdoa, doa besar kuasanya. Bila orang benar berdoa, tiada mustahil baginya. Bila orang benar berdoa, doa besar kuasanya. Doa berdoa, doa besar kuasanya. Doa berdoa, doa besar kuasanya. Katakan doa, doa berdoa, doa besar kuasanya. Doa berdoa, doa besar kuasanya. Doa besar kuasanya. Doa besar kuasanya. Berapa banyak di antara saudara yang mau melihat kuasa Tuhan? Mulailah berdoa. Sebuah doa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Engkau yang belum pernah doa pagi, lakukanlah doa pagi. Engkau yang belum pernah doa teratur, mulailah berdoa dengan teratur. Engkau yang belum pernah doa puasa, coba doa puasa itu. Engkau yang belum pernah doa malam, mulailah doa malam. Apapun, lakukanlah doa yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Dan lihat,
Apakah engkau lihat berbeda hidupanmu? Saya sudah membuktikan, teman saya sudah membuktikan, ketika kita berdoa sesuatu yang besar terjadi. Keajaiban terjadi, kekuatan terjadi, sukacita mengalir. Dan itu memang disediakan Allah bagi orang-orang yang mau berdoa dengan yakin, yang mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu mengalami Engkau lebih lagi di dalam kehidupan kami. Kami rindu mengalami kemajuan di dalam doa-doa kami. Oleh sebab itu berikanlah kami semangat yang baru untuk mencari Engkau di waktu pagi. Untuk mencari Engkau dengan teratur. Untuk mencari Engkau lebih sungguh-sungguh lagi ya Bapa. Sampai kami mengalami kuasa-Mu. Sampai kami mengalami kepenuhan sukacita dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang datang pada malam hari dengan segala pergumulan. Hamba berdoa biarkan Engkau menjawab semua pergumulan kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami mengalami kesembuhan, kami mengalami sukacita, kami mengalami kelegaan karena kami berseru kepada Engkau Allah yang hidup. Bahkan kami berdoa ya Bapa, mari Engkau membukakan mata rohani kami ya Bapa, supaya kami melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang belum pernah kami alami. Oh, Yosua mengalami pengalaman yang luar biasa. Lihat matahari tidak bergerak. Kami rindu lihat pengalaman-pengalaman yang indah bersama-sama dengan Engkau. Kami rindu melihat orang-orang yang mati bisa dibangkitkan. Kami rindu melihat hal-hal yang ajaib. Oleh sebab itu biarkan Engkau mengajar kami untuk berdoa ya Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar. Supaya kami bukan hanya mendengar, tetapi mulai melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami percaya seperti janji-Mu, siapa saja yang datang kepada Engkau akan beroleh upah. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami yang datang memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan isi hati-Mu. Semuanya pulang dengan anugerah yang besar daripada Mari angkat tangan saudara. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.